Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah. Saya mahasiswi dari STICB angkatan 2021, kelas HES 21A. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hal menarik tentang ekonomi Islam, yaitu pada bagian inflasi. Sebenarnya inflasi itu apa sih? Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa inflasi ini pengertiannya adalah ketika suatu harga barang atau jasa naik, harga barang dan jasa naik di sebuah negara secara umum, jadi menyeluruh gitu secara umum dan berkesinambungan gitu secara terus menerus, harga barang terus menerus naik dan turunnya itu nggak dalam waktu singkat gitu, jadi dalam jangka waktu berapa gitu ya, berapa bulan gitu, itu namanya inflasi. Nah, contohnya gimana sih? Nah, contohnya itu seperti yang kemarin terjadi di bulan April ya. Kita ketahui bahwa harga minyak itu naik melambung dan terjadi sempat krisis gitu ya, minyak gitu. Minyak langka, tapi kebutuhan pembeli itu, kebutuhan masyarakat itu terhadap minyak itu sangat besar. Akhirnya ketika pasokan minyak datang, harganya jadi tinggi gitu, karena stoknya juga tidak banyak awal-awalnya, dan itu membuat karena harga yang menjadi 2 kali lipat sampai sekarang, setahu saya harga minyak 2 kali lipat, itu 2 kali lipat naik maksudnya, itu menyebabkan warga dan mahasiswa Indonesia akhirnya terjun aksi ke Jakarta itu pada aksi nasional pada 11 April 2022. Nah, itu salah satu contoh inflasi. Bisa juga yang krisis moneter, krisis keuangan ya, moneter adalah keuangan. Krisis pada tahun 98 pada tahun 98 juga terjadi krisis keuangan yang akhirnya terjadilah inflasi. Nah, apa aja sih gitu ya faktor-faktor yang menyebabkan inflasi? Nah, ini akan saya bahas di sini. Yang menyebabkan inflasi itu pertama adalah peningkatan kebutuhan. Jadi jika kebutuhan terus meningkat gitu ya, sifat konsumtif gitu, disebabkan karena banyak yang melihat di media sosial jadi ingin beli padahal sebenarnya kurang butuh ya, kayak gitu. Peningkatan kebutuhan akhirnya bisa menyebabkan inflasi. Kemudian ada juga inflasi dorongan biaya, dan inflasi dorongan biaya itu jika terjadi, contohnya begini, jika biaya yang dikeluarkan perusahaan besar maka akan berpengaruh kepada harga barang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Nah, itu maksudnya kayak gini, kalau misalnya perusahaan mengeluarkan sebuah produk yang harganya mahal karena mereka membutuhkan biaya yang besar juga untuk membuat barang itu dan konsumen membelinya. Nah, ini bisa menyebabkan inflasi juga. Jadi inflasi dorongan biaya tadi. Yang ketiga yaitu mencetak banyak uang. Jadi mencetak banyak uang itu seperti apa sih gitu? Itu seperti contohnya apabila suatu bank sentral mencetak uang dalam jumlah yang lebih banyak, maka dapat diprediksi akan terjadi kenaikan harga barang gitu, atau inflasi secara terus-menerus kan. Kenaikan barang secara terus-menerus itu secara umum itu disebut inflasi. Karena jumlah uang yang beredar sangat memiliki peran dalam menentukan harga gitu. Jadi kalau semakin banyak uang beredar itu, maka nilai mata uang itu akan terjadi penurunan juga sesuai yang data saya baca ya. Jika saya salah, bisa di teman-teman koreksi mungkin di kolom chat YouTube bagi yang memiliki link YouTube ini. Oke, lanjut aja ya. Tadi mencetak banyak uang, kemudian meningkatnya harga rumah. Jika harga rumah meningkat,
Sedangkan kita tahu gitu, eh, itu ketika harganya, tentunya kekayaan seorang juga bisa naik. Nah, itu maksudnya. Jadi dengan yang saya baca bahwa ketika harga rumah itu meningkat, maka maka kekayaan, maka itu juga bisa menyebabkan inflasi gitu. Nah, sehingga menyebabkan demand pull inflation gitu. Lanjut aja biar kita lebih seru gitu ya membahasnya. Ke selanjutnya kita akan bahas dampak inflasi ke siapa aja dan pembagian inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dan juga cara mengatasinya. Dan ini kita habiskan dulu tentang faktor-faktornya, ada 7. Tinggal berapa lagi? Tinggal 3 lagi. Yaitu yang selanjutnya adalah tentang kekacauan ekonomi dan politik. Nah, ini tadi di awal sempat saya sebutkan bahwa kekacauan ekonomi dan politik ini terjadi pada krisis moneter di tahun 1998. Itu terjadi karena ekonomi dan politiknya itu benar-benar kacau di tahun itu dan menyebabkan inflasi dong. Nggak mungkin itu tidak terjadi inflasi. Nah, selanjutnya itu adalah utang nasional gitu. Jika utang nasional semakin bertambah gitu ya kan, maka akan harus membayar, ada harga bunga, dan ya itu otomatis secara Indonesia bisa membayar gitu. Contohnya negara kita ya, Indonesia bisa membayar utang, itu duitnya dari mana ya? Duitnya dari duit negara gitu. Duit negara dari mana? Salah satunya dari rakyat gitu, dari warga, dari masyarakat, dari semuanya gitu. Dan akhirnya dari para ini kan, dari pajak. Dan akhirnya ya mau nggak mau terjadilah inflasi gitu, harga barang naik. Selanjutnya adalah yang terakhir, faktor luar negeri. Jadi faktor luar negeri itu adalah imported inflation, disebabkan karena harga barang impor ya. Jadi kan jadi imported inflation gitu. Harga barang impor itu yang kita beli dari luar negeri, berasal dari luar negeri semakin mahal gitu. Kenaikan harga di negara tersebut gitu, yang diproduksi di negara tersebut gitu. Jadi naik harga di negara tersebut, kita beli barang dari sana. Nah, itu adalah faktor luar gitu. Jadi akhirnya karena harga dari luar kita beli mahal, ya di Indonesia kita jual dengan harga mahal gitu, karena emang kayak gitu yang terjadinya gitu kan. Nah, itu akhirnya menyebabkan inflasi. Nah, dampaknya ini ke siapa aja gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas dampak inflasi. Dampak inflasi yaitu bisa menggerus daya beli masyarakat, sedangkan masyarakat itu adalah salah satu penggerak, motor penggerak ekonomi suatu negara gitu. Jika masyarakat akhirnya pada memilih untuk hemat karena memang tidak memiliki duit yang cukup banyak untuk membeli barang-barang dan jasa yang harganya semakin menaik gitu karena terjadi inflasi. Dan yang kedua yaitu adalah berdampak negatif bagi pendapatan pekerja yang memiliki pendapatan tetap di masyarakat. Nah, ini maksudnya jika ada pekerja memiliki pendapatan tetap ya, pekerja pendapatan tetap, ada inflasi gitu, itu maka akan membuat harganya harga inflasi ini akan membuat dia tuh negatif gitu, dampak ke dia tuh, karena dia jadinya bisa menjadi kekurangan gitu, jadi kurang terpenuhi kebutuhan hidupnya karena uang yang dia punya segitu, sedangkan uang kebutuhan hidupnya lebih besar dari itu. Dan yang selanjutnya adalah berdampak kepada harga pokok. Nah, berdampak kepada harga pokok itu ya, jadi harga pokok itu kan berarti yang pokok gitu, yang dibutuhkan oleh semuanya gitu, yaitu salah satunya inflasi yang tidak teratur itu
Akhirnya sehingga penetapan harga pokok jual seringkali menjadi tidak tepat tuh. Kondisi ini mengacaukan bidang perekonomian, ya kan? Karena kenapa kacau? Ya karena harga pokok harga barang pokok itu adalah salah satu yang paling dibutuhkan di mana-mana gitu. Semuanya membutuhkan barang pokok. Akhirnya mengacaukan ekonomi. Jadi terjadi inflasi. Selanjutnya itu adalah berdampak kepada menurunnya ketertarikan menabung masyarakat. Maksudnya ini menabung di bank ya. Jadi masyarakat itu kan biasanya kalau yang memakai bank konvensional dan non syariah itu ada bunga. Nah, ketika kita menabung itu kita akan mendapatkan bunga gitu. Sedangkan kalau terjadi inflasi itu kita menabung tapi dengan ada biaya administrasi dan segalanya dipotong-potong uang kita, dan bunganya tuh pasti nggak jadi gede gitu kan, karena tadi dipotong-potong gitu kan biaya administrasi dan biaya sebagainya gitu. Nah itu akhirnya masyarakat jadi enggan gitu, jadi sedikitnya masyarakat gitu, berdampak kepada sedikitnya tingkat ketertarikan masyarakat untuk menabung masyarakat suatu negara. Selanjutnya yaitu berdampak kepada nah tadi itu yang negatif. Sekarang apa sih dampak positifnya? Emang ada ya yang mendapatkan dampak positif dari inflasi? Sebenarnya ada, tapi hanya beberapa golongan. Yaitu para pebisnis atau wirausaha, kemudian juga ada juga para kreditur ya, yang tentang terjadinya kreditur debitur kayak begitu. Dan yang wirausaha kenapa gitu, karena ketika mereka memperoleh pendapatan yang lebih banyak daripada kenaikan biaya produksi yang mereka keluarkan, karena mereka mencari untung dalam menjual barang, ya maka mereka dapat untung, sedangkan yang membelinya agak berat gitu karena harganya naik. Tapi memang mereka namanya penjual pasti mencari untung, dan itu dampak positifnya mereka dapat gitu. Nah pihak yang debitur itu yaitu mendapat keuntungan besar karena inflasi. Contohnya itu karena uang yang dikembalikan ke kreditur tentu akan lebih rendah daripada saat pertama kali meminjamnya. Jadi harga uangnya lebih rendah gitu. Dari awal dia minjem gitu. Jadi debitur adalah peminjam, kreditur adalah yang meminjamkan uang. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah bahas faktor-faktor penyebab inflasi, kemudian dampaknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu yang pertama adalah inflasi ringan. Ya, inflasi ringan itu cenderung belum mengganggu perekonomian sebuah negara. Besaran inflasi ini tergolong ringan, yaitu di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang ini merupakan kondisi di mana kenaikan harga yang dapat menurunkan kesejahteraan dan golongan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, namun inflasi ini tidak sampai membahayakan perekonomian negara. Inflasi ini di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Kemudian ada yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat ini adalah inflasi yang mengakibatkan ketidakteraturan, memprihatinkan perekonomian dalam suatu negara. Kondisi ini mengalami kenaikan mulai dari 30% hingga 100% per tahunnya. Inflasi, nah yang keempat ini inflasi yang sangat berat, yang memprihatinkan, yaitu adalah kondisi inflasi sudah patut kita pastikan bahwa mengakibatkan ketidakteraturan, memprihatinkan perekonomian dalam suatu negara gitu, dengan tingkat yang sudah parah gitu, yang sudah sangat parah. Jika inflasi sangat berat ini dikembalikan kepada kondisi awalnya gitu, jadi sangat parah gitu, jadi kayak susah gitu untuk mengembalikan gitu, sulit untuk mengembalikan harga ke awal gitu jika terjadi inflasi sangat berat ini. Harga awal barang yang awalnya lebih murah tiba-tiba jadi naik, dan ini inflasi sangat berat itu biasanya berada di angka 100%
per tahun. Jadi bukan dari 30% sampai 100%, kita biar 100% per tahun tuh 100% inflasinya. Ini adalah inflasi sangat berat. Nah, sekarang nih kita akan bahas tentang cara mengatasinya, yaitu dengan cara menggunakan kebijakan moneter gitu. Yaitu kebijakan moneter ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga kestabilan kondisi keuangan negara. Jadi kebijakan moneter ini apa sih? Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang merujuk pada keputusan-keputusan yang harus ditetapkan oleh pemerintah di bidang keuangan. Jadi pemerintah memutuskan menetapkan di bidang keuangan negara. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu adalah penyelamat kondisi ekonomi di sebuah negara jika terjadi inflasi. Yaitu adalah nominal. Contohnya begini, nominal mengaruhi nominal. Jadi kebijakan fiskal sendiri menjadi langkah kebijakan yang dapat mengaruhi nominal pengeluaran pemerintah gitu. Nominal pengeluaran atau belanja untuk keperluan konsumsi dapat meningkat jumlah uang yang beredar dan mengaruhi tingkat inflasi. Langkah tersebut seperti menghemat pengeluaran pemerintah, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang, sehingga dapat menurunkan harga, menaikkan tarif pajak rumah tangga dan perusahaan naik, maka akan mengurangi konsumsi serta permintaan barang dan jasa. Nah, jadi yang kedua itu fiskal itu ya mengatur. Kalau yang pertama kan itu moneter, itu pemerintah tuh menetapkan aturan. Kalau fiskal itu yang mengatur duitnya gitu. Yang tentang tadi sudah disebutkan contoh-contohnya ya, agar minat permintaan konsumen terhadap barang dan jasa itu menurun dan penghematan biaya di suatu negara gitu, pemerintah. Itu disebut kebijakan fiskal. Jika kedua cara tersebut tidak bisa, ada cara terakhir, yaitu disebut dengan kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya itu bisa menjadi salah satu penyelamat ekonomi di sebuah negara, contohnya Indonesia, yaitu adalah dengan menetapkan harga maksimum. Harga maksimum ini adalah batas paling tinggi harga jual yang tidak dapat dilewati oleh produsen atau penjual barang di pasaran. Dengan cara ini, inflasi juga dapat ditekan. Jadi, inflasi itu bisa ditekan dengan penerapan harga maksimum di sebuah negara. Selanjutnya, udah cukup. Jadi tadi kita dapat simpulkan bahwa inflasi itu kenaikan sebuah barang dan harga sebuah barang dan jasa secara terus-menerus, dan itu ya secara terus-menerus berkesinambungan dan bersifat umum di sebuah negara. Dan ada faktor penyebabnya, faktor-faktornya, ada juga dampaknya ke siapa aja, dan juga tadi kita membahas tentang cara mengatasinya, dan sebelum cara mengatasinya kita bahas tentang tingkatan inflasi berdasarkan keparahannya gitu. Kita alhamdulillah sudah selesai membahas tentang inflasi ini. Cukup menarik bukan? Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika saya ada salah-salah dalam perkataan, tindakan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada Ustadz yang sudah menonton video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.